Iya kaget lah tuh, itu masalah geleng lagi gitu. Ada lah, Aris nak ngomong ya. Ya, ya sudah coba kalau lemak kan, kajian, nah. Di botol lemak langsung aja, enggak lah. Tony apa kabarnya? Enggak dulu ditanya. Kan hari itu kan balenya. Berita cara, apa boleh? Itu balenya di grup dulu. Apa ada? Iya, tadi dah. Pas malam minggu tidak. Itu berhasil ya kan dari minggu kan. Minggu udah bisa deh. Nak harus aku nak juga pernah kami bilang ini ya. Kan dia telepon. Bilang. Oh, masuk data panggilan dia. Iya. Ada sinyal apa itu ada yang bilang. Kalau kurang buku. Ada saja merekamnya. Iya. Bilang weh. Capek dulu. Lah. Itu ya sini aku tadi lo gimana? Kalau malah kalau kami ikut weh. Ya, pasti. Tapi kata gua aman gua kami lanjut juga. Dan yang ganggu Ustaz kalau Ustaz iya. Itu ada Ustaz jadi kami Mana tahu? Mana bagus ya? Yasin semua. Yasin semua. Tahlil perlu tidak ada. Yasin. Yasin ada. Itu rumah. Itu jauh. Dia Ando kan, apa enak kan? Tak pakai lengkap. Iya, pakai apa? Pakai sebo Sorban. sorban. Iku menang ku wae. Kurang dua gitu. Lupa tadi. Enggak kau nyanyinya lah jauh. Enggak mau jauh jam terbang jauh. Lah. Waktu serami tak ada ya. Kita subuh ada sempat ngaji. Kau ngaji aja. Enggak ke rumah lebih ya. Masalah sih. Bawa aja kan. Oh, kasih ada nak. Yo, oke, kok berjalan di sini kok. Wih. Itu gundul loh. Itu Sampai gajinya. Enggak ada barisnya atur. Jauh ngaji dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Untuk pertama hajat minta apa? Yang pertama minta doa dan doa selamat untuk lahir putra anak kedua putra bukan putra kedua tiga kakek kan anak kedua minta doa keberkahannya supaya kan besar menjadi seorang yang soleh patuh dan taat kepada agama-agamanya dan bisa membimbing orang tuanya menuju ke surga Allah. Siapa namanya? Namanya Muhammad Rayyan Al-Fatih. Muhammad Rayyan Al-Fatih. Panggilnya dua. Al-Fatih Fatih. Fatih. Kita Turki. Fatih kan. Panggilannya apa ya? Kalau ada panggil Fatih. Pangkal dia. Ya, Pangkal. Kalau rumah panggil Rayyan. Itu Fatih. Tapi sebelum ada sudah disiapkan jawab. Jadi itu susah deh jawabnya. Nah, itulah ajan di rumah. Dan untuk doa kirim doa untuk orang-orang yang telah mendahului kita dan terutama untuk Nabi besar itu Muhammad SAW yang di sini. Mbak atau Mbak? Iya. Langsung borong lah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzila azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azani fahum mukmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'absaynahum fahum la yubsirun wa sawa'un alaihim an anzartum alam tunzirhum la yu'minun innama tunziru man ittaba'a dzikra wa ikrama bil ghaib fabashiru bil fadli wa ajrin karim inna nahnu nuhyil mauta wa nutumu ma qaddamu wa sarahum wa kulla shay'in asnahu fi imamin mubin وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَجَعَلْنَا إِلَى الْبَحْرِ الْمُبِينِ قَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَا يَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ وَمَن يَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُرْسِلِينَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ يَا أَسَفًا عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رُّسُلٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَاتٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ مَيْتَةٌ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَجَنَّاتٍ فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةً لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّصْبِحُونَ وَالشَّمْسِ
الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منزل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يعبدون وإن نشاء نغرقهم فلا ذلك لهم ولا هم يخرجون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديهم وخلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها مهردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم ولو يشاء الله أطعمكم إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأتيهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من العذاب إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في السرور فخورون هم أزواجهم في ظلال على أرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يقولوا هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى لا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فاستطاعوا الهدي ولا يرجعون ومن نعمره في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويلقى القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع وشريف فلا يشكرون واتخذوا من دون الله لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مكرون فلا يحزن
يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وأهلنا ومشيخنا ولمن له حق علينا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات إنك على كل شيء قدير اللهم أوصل ثواب ما قرأنا إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح من أهلنا جماعة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم إنا نتوسل ونتوجه إليك وبجاه محمد النبي الرحمة يقضي حاجاتنا وحاجات أهل البيت يا رب العالمين اللهم أنبته اسمه محمد ريان الفتيح في الإسلام نباتا حسنا وعلمه التأويل اللهم أنبته محمد ريان الفتيح في الإسلام نباتا حسنا وعلمه التأويل اللهم اجعله يا الله من أهل القرآن والحديث والعلوم والخير والتقوى ولا تجعله من أهل الشرك والنفاق والفسق والمعصية وارزقه كثيرا حلالا حتى يستطيع يعبد الله تعالى حق العبادة وجنبه من الآفات والنقمة إنك سميع الدعاء اللهم اجعله محمد ريان الفتيح ولدا برا لوالديه وطاعة لله ورسوله وإحسانا لأقاربه والناس أجمعين اللهم بارك عمره وصح جسده واعتقاده واجعل إيمانه كإيمان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بارك عمره محمد ريان الفتيح وصح جسده واعتقاده واجعل إيمانه وخلوقه كإيمان وخلوق نبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم Amin. Kan. Ya. Kita baca doa mana nak? Ajar lah. Batu. Kak ayahnya ajar waktu makan durian itu. Batu. Batu lah. Duduk gitu. Bisa nampak. Dingin itu. Ya, kipas ya, kipas ya.
Selawat ke mana dah? Ah. Pak Ul balik Ah. meja. Nah, lewat aku lah. Ambil Ada anak lama, ada dulu. lama nak minum anak. Ah, Tak lah. Ya. Aku megang kau. tak apa, anak lah dulu lah bisa. Awak lalu pun anak. Kerja lagi biar apa? Hah? Oh iya gitu. Rambutnya, tangan, Hah? tangan buatnya. Terpawa nanti buang. Besok ni mak ada. Hah? Belum. Berapa besok ni mak ada? Bro. 3 bulan. Berapa bulan? Hah? Ya sudah. Hah? Kacinan lah. Mesin ada. Kacinan lah, habis itu apa? Pati hilang saya Yasin tadi. Di bawah ada rumah sup. Wah, udah. Iya, iya. Orang kan minta kok, bos nelfon pula lari lagi. Dia masuk je lah. Tidak, dia pun putus jalan. Mana? Si Junjung, Oh, longsor. Langsung ya nak. Iya, Longsor. longsor. mungkin agak siang bos. Ah. Di sini paginya masuk sudah. Masuk telok. Bang tadi jam berapa yang sebelah balik? Di rumah lama tu emak tu. Ah, anu cara. Tapi ngaruh naik. Oh. Di mana posisi? Belum di simpang Pelabuhan Baru. Oh iya, belum belah kanan kan? Iyo. Untung orang tua tu rumah panggung Oh iya ya. Mau bangun tu di bawah tu lah semua kan? Tak masuk. hilang, tinggal kepala lah keluar nanti. Sambil ngetan nasi macam bola butak je. Siang tu kami lah ke situ lah ngetan nasi, mikir lah. Tak tahu ya nambah. Iya. Kok di apa katanya? Dah lama ini tu. Udah kopi hitam. Dah, kopi pun masih ada tu. Sampai apa Ustaz? Di bawah ke masjid tu, orang mobil kalau nampak tak? Ah cepat tadi. Memang ajar kemarin. Oh, Kau ada. suruh Apa memang iya nyata tu masjid apa tu dekat ada kena? Kemana? Yang di jembatan. simpang Jambi. Ya. Masuk air. Tetap masuk tapi tidak banyak air. Di kan macam kau. Ya cuma di sikonya mah. Kau naik. Iya. Nah, di situ aku masuk lah. Itu lah masuk. Cuma Kalau di dikit. rumah orang sebelah tu Cuma masuk. dikit. Ah, itu yang Masjid dia dikit aja. Yang tidak masuk sama sekali yang tahun kemarin itu tidak masuk. Kalau tahun ke masuk kan yang masuk. Seberang kan ketemu daftar lah di masjid. Ya Kan masalahnya penuh. hari apa tu tengok keliling tu lah galonyo Iya. sekok itu cing nak masuk kan nampak dari luar. Masuk lah tahun kau masuk air dikit. Ketimbang banjir yang 2021 dulu. Itu dah masuk kan tu. Yang dalam 2016 tak salah. Itu dalam tapi tidak ada macam Iko dalamnya dah. Iko malam tadi diturun aja setia tu mulanya kok. Penuh. Kelihatan buah sana, buah sana. Ayo, mulai dari turunan asam buah itu sampai ke dalam. Awak benar mobil di Puskesmas mah gitu. Kalau beli siapa tahu itu lewat air. Ke mobil dia orang titik utangan jauhi titik itu. Jadi ya tu nampaknya kayak itu bentuknya. Misal kau ulu gini kau dapat oh. Anggaplah kita kota ada di setiap Pinang kau ilir kan. Jadi air di siku kau naik. Di siku kau kan udah ada lagi batang-batang penyeram air. Ah, kayak lewat. Kira-kira lah habisnya orang di siku turun ke bawah dari ke kita. Di tempat kita ini kan ada juga penyerapnya. Jadi nggak bisa. Dah, kita terus berjalan kan itu di mana? Kau merantau banjir sekarang. Awak pe di ujung simpang tuh di simpang Pelabuhan Baru itu dekat Tongkang tuh. Mungkin dari rumah orang tuh rasa mungkin ke rumah Randy itu dulu tuh ada. Tidak salah tak tahun belakang mak nengok dari bibir rumah gua tak sampai lagi tak berapa jauh lagi dah ke bibir sungai. Wah gila. Macam kondennya pas di tikungan tuh pusat. Dia mungkin naik gedang kok makan terus. Dihajar bro dengan dompeng orang. Ya, Mas. Itu yang bikin habis. Kan buah. Itu yang bikin habis itu. Tadi rumah si kau Ustaz. Apa? Barang tu lebih mobil. Bawa ke atas. Kamu kemarin kan itu banjir masuk lagi lah. Angkat. Dulu ni kenal tak? Kenal lagi. Kenal lagi. Baru tadi suruh. Iya, kalau Betul lagi memang dulu kan. Tapi lah. Ada di
yang terik tuh yang paling dalam kok daripada terik pertama kemarin. Kalau di Sungai Pinang Pak yang kemarin. Iya, Timbangan kok dalam. apa dak? Dak Nah, mengentenda kalau yang di tempat kami yang triko itu lo di bawah itu tuh tidak ada lagi, yang dalam tuh lah penuh galo. Itu tadi kan tahap. Di dalam itulah di bintang dekat di dalam itu. Mana ada cara orang beli, ada cara orang apa, ada orang meninggal dulu. Ini kita terus dah belek orang. Kedua ini masuk dalam mak. Yang pertama masuk. Jatuhnya kalau Sungai Pinang itu ketika sudah banjir pertama kemarin sudah datang itu Pak. Datang tapi tidak ada begitu besar. Yang kedua kemarin. Itu 7 kali nenek turun, tapi 3 yang pun. Kalau yang di Danau Hulu, kok yang kelima. Pertama, yang kedua, yang ketiga sedang. Nah, yang keempat ditang itu cuma batai jalan itu udah nyebrang. Ini tuh kalau sampai seberang ke situ, buang ke tepi jadi ya payah karena jalan tuh udah tinggi. Dari tinggi kan jalan tuh. Guys, Baru dulu marah. Ya. Siap. Yang lucunya kakak ipar tuh pagi sudahnya bersihkan rumah tuh. Tangan ni. Tengok si jangan itu lagi boleh apa? Si minggu bersih tu tak ni, tak bersih nak. Lumpur kayak gini. Iya. Tapi kalau lagi biasa tuh tenang. Yang biasa itu orang usul lah. Yang tak biasa itu udah kota loh. Berkejut itu banjir. 15 tahun. Yang lewat dari Gemuruh kemarin. Rumah tepi tu nak dijual. Kalau bulan nak sering banjir. Banyak ini kalau banjir itu banyak rumah nak dijual. Lah mesti Ada sebelah kanan ada. lah mesti Kecil, rumah Pak. tahu. Sebelah selatan. Selatan sebelah kanan ada. Tindakan macam itu dah. Dia lah mesti kemarau ya. Ada ingat nak jual itu dah. Kayak dalam jam gitu ya. Dah ada kalau yang kemarin tuh ada lagi orang mikir motor apa. Oh, tak ada lagi. Tak mesti nak. Tapi kita masuk besar. Ya Tadi tahu beberapa tahun lah. kau yang paling besar. Kami di Dusun Tenggo ya. Seumur awak hidup lah ya Pak Bung. Pernah Sudah banjir tu. itu masuk ke pemukiman kami secara keseluruhan. Iko kemarin ya. Pasar Tebo itu anak sebulan. Pasar anak sebulan. Ya masih di kanan. Nggak bisa dipakai. Ya. Aku tuh di taman tuh orang jualan. Dari jembatan udah enak ya. Oh jadi ngilik. Ada kabar-kabar burung lah makan korban kalau berhenti banjir mana pun Tak katanya di dusun mana katanya anak. kopi ya. Hah? lah makan korban. Orang kopi je. Anak Oh ada kopi ya, kopi ada tuh. Ada kopi ya, ada sini. Ada kopi sehat, kau naik satu. Kopi hitam tak maunya, aku tak mau kopi gue dah. Dah, salam. Hitam. Iya tuh. Kopi hitam belum manis. Tak tu. Ya, sambil buka kaji. Aduh, kota lah. Iya. Awak anu tu. Tahun berapa banjir di bawah? Tidak tu? itu kita. Ya, tapi kan buka kaji lu. Banyak Banyak orang. lu. Ah, Lu kau usah kaji yo. Asya. Buka lah, Jok. Kawan lah jam terbang yang banyak kok. Buka Ya. apa buka yang awak apa? Buka kaji semua Sekali sekali. itu apa nama? Sudah naik mah. Kayak oh. Nah, baru sudah naik. Misalnya Masih bulan. lihat jalan. Kalau naik pula ya. Atap betul lah tak apa. Nah, apa lagi? Atap masih apa lagi? Yang mana naik? Iya. Baru. Masih jam mana? Mana panggung tak? Tanggung lah. Tiga tanggung. kalau rumah mak, kalau rumah mak itu tidak salah semeter 40. Semeter semeter Di mana ya? Oh, Biar tanggung ni. Apa biar? Itu mahal. Aku bisa nyari insurans. Iya. Inilah penyakit efek aku tu mentabrak lah pasti kan. Jok, apa tanya Jok? Ini banyak simpanan pertanyaan. Tanya lah. Dia berkaji. Kau lagi dia no. Cari dulu asapnya di dalam mulai. Benar-benar pengaruh betul rezeki. Terbuka itu. biar kau panggil bicara. Kau Ada panggil. jual lagi.
Dulu di pondok dulu tuh banyak kiai kan gitu. Masuk di kelas. Sudah buka kita kuning tuh, ambil duduk. Kita salam. Astagfirullahaladzim. Nah, apa Ustaz? Ada rokok di rumah. Ada rokok. Ustaz kok jadi kalau ada rokok tidak berjalan tak. Ada rokok gua wajib kok. Kalau ada rokok gua ya ngajar itu jam. 2 jam tuh paling dikit tuh. 10 bungkus lah. 10 bungkus. Banyak rokok nah. 2 jam. 2 jam ajar tuh. Syongnya doi. Katanya tuh kalau makin banyak merokok tuh otak makin cepat jalan, memang jalan. Kalau rokok ada macet. Jadi kalau rokok kok kalau Jawa aja. Kalau bagian lain Tapi rokok itu juga ya. nah otak itu di jalan lah. Mulai kita kami siap kan. Astagfirullahaladzim. Jalan-jalan tuh ketemu kalau kita kan ya. Ada juga orang yang murah emosi. Masukkan helm gini enak. Gabus rokok sampai hancur gigi. Coba ada cara ini. Jadi cerita punya cerita start rekaman seberang tuh kenapa aja? Wah, Baca tuh kenapa tak? Habislah. rasanya enggak sampai Pak. Karena tinggi aja kan di atas Yang di mana Ustaz? di dusun makam keramat. Dulu bulan naik. Enggak Nyambung. Tebuk. Rasanya Kalau tadi biasanya di pasar Aleli itu dipenuhi dengan orang apa? blok pasar blok B. Blok C. Oh. Dusun apa namanya orang? Oh. Kan dusun jambu bukan? Ramai pada mudik. Pakai puding. Ah. Sekok pun tidak ada tadi lah dulu. Oh. Ramai itu. Itu tenggelam. Dekat dengan sungai. Tidak. Iya, dekat Galuh. Bukan dekat sungai, bakar ke sungai besar. Rumah kamu ini tepi sungai bagian puding itu kawan. Habis Semua bangun tuh. Atapnya memang hilang Pak. Terus bangun tuh. Itu tanya tadi ada sekok pakai motor. Biasanya pakai mobil yang lain mana? Lama rapung kalau wow. Ada orang tidur di atas dek. Selalu ada naik tuh, kan situ. Hah? Abang itu bakal sungai dah. Iya, orang kan sungai bang. Kalau antara orang-orang lu. Belum baso tau. Cuma kalau daerah situ Daerah Jawa mana itu? baik dari mana kini itu turun? Tidak ya. Tidak ya. Tidak ya. Memang ditakuti orang pinggiran batang hari yang dusun punya hujan bodoh. Kemarin itu kan banjir. Dusunnya daerah itu kami dibuka sama selang lupa. Kalau masih di hitam, mau jebol, apa nama basuh tuh? Irigasi. Irigasi. Rumahan itu kan dulu. Kalau itu tidak dibuka, kalau tidak dibuka, jebol, habis kalau itu. Mau dibuka kemarin, waktu jatuh bawah lalu itu. Itu bukan banjir ya. Biasanya banjir di daerah itu kan, banjir. Dikirim yang besar itu. Tanjung Semelidu banjir. Itulah di sungainya. Ini kan berapa empat? Itu Manggarai buka lah. Biar kau aja. Coba ditakuti orang boyo banyak itu. Oh, iya lah. Sudah kali kau boyo itu. Ya, buaya ular nanya. Kalau ular tak boleh takut orang buaya takut orang buaya itu kan bergerak ya. Kalau buaya itu tidak pernah ada yang salah rasanya. Kalau ada yang salah mungkin. Salah lah orang nompeng rusak alam. Pedih betul ada. Bisa jilam bersihnya itu lah pedih betul ya. Air raksang berserak kan. Emang masih dulu. Kalau aku di Cipuat juga. Karena lahan yang perlu bertahun-tahun masih kecil dulu karena batang-batang utama ya. Ini kan bisa Kita kemarin coba ini. Dulu batang apa? Batang rengeh itu jauh dari pinggir air. Kini tidak ada hutannya lah. Tadi bawah air. Ibaratnya kini tongkang-tongkang yang tertinggal di situ itu lagi di tengah. Dulu di tepi.
Iya kan? Ada dulu kubur Mengamun. Padahal di situ kan tikungan naik. Kalau nggak turun tuh, ada kuburan nambah. Kita pasal ke bina nih. Kuburan kok posisinya situ. Nah, kata orang yang nanam dulu, siko tembing batang hati dulu. Kok kami ngubur di situ? Ini kuburan teh lah. Ini kok. Kalau udah dipindah ke makam, gua turun. Nah, itu masuk orang mau karo deh. Ada tulang pindah ke seberang situ. Terus saya ya. Di Tempo kami nak ada orang jaga. Berkiriman. Naruh ulam lo. Kalau orang ke kanan ditakuti orang itu bekas tambang. Kalau di pol tambang habis. Atau bandaran tuh itu selesai. Berapa ribuan hektar tu. Macam danau hijau ini. Itu polisi yang terjebak pakai mobil itu nggak tahu. Daerah tebing. Dan terpandan kan? Ya daerah Kebunnya dekat situ kan? yang menjelang Merubuan. Berarti sedang keluar dari kebun ya berarti. Kalau dengar ceritanya sedang jalan, sudah pandai. Entah dari jalan poros, entah ini masih hilang. Kalau kata Pak Gadijai, polisi ini kawan. Nah, Itu tiga dia dua. Tiga dia. iya, jadi pas balik dari kebun, dia ada anak buahnya tersangkut. Oh, Longsor pertama, iya. Iya. tapi tak tinggal anak buahnya nyangkut. Ditolongnya. Ketika narik anak buah kok, udah tertarik kan, lepas dari situ, susu dan datang. Ditolaknya anak buahnya ke sungai. Cuma hitam badan itu kan, berarti hitam badan dia. Tak pula tengok. Kalau dia apa sama? Kalau ikan itu biasanya kena harus listrik atau apa. Kosong enak. Kosong. Jangan terus itu. Itu pasti kosong. Pengantin baru ini. Iya. Kita kan dulu juga baru kita. Baru sini semester. Kita berperma bang. Itu mas. Dia sudah Serius. Lumayan mas. apa rumah dia? Gak dapat. Rumah apa gak cukup rumah dia? Jadi beli di balat. Yang depan Medeng tuh. Iya. Medang Nino tuh, Medang Nino tuh. Hah? Depan Medang Nino tuh. Berapa? Nanti pulang mau ke Medang Nino kan? Iya no. Iya no. Iya. Di beda kamu tuh. Kan di dalam masih polisi. Ah, itu Polisi itu no. Ya, lagi punya ya. Nah, jadi anak ini baru tuh tinggal situ dulu, kontrak situ. Kita di baru akhirnya. Siap dulu. Masih dalam pendidikan nak. Panjang. Tapi dia kamu beli, gelap ya. Kapal bapak ini benar. Mungkin juga di guna. Dia mau beli ikut ya, kamu beli ya. Di luar kan, masih orang luar. Kau tahu cara belakang. Iya. Karena sama-sama komentar. Besar depan itu. Besar depan itu. Ya. Kita kobok. Santunan. Iyalah. Tidak itu setengah, satu depan. Ya besar tapi kalau yang dengar. Ini ya. Ya bagaimana dengan hutan besar. Iya, ada di. Kalau di dunia itu. Ah, iya. Dapat lah. Ini belum lama. Iya belum lah kan kursi udah dapat tuh. Ada lah. Sebagai baris. Lima dapat ya. Setelah lagi. Hah? Sudah lagi. Tidak, visi ini tuh naik. Tapi kami dan waktu dah. Visinya. Iya, lima dapat satu M. Kawan tuh M berdua pak. Jadi lah sistem sederhana. Terang itu juga. Apa ya orang rekamnya dia. Tidak ada lagi uang apa yang ada. Pensiun seumur hidupnya. Ini pensiun banyak prosesnya. 2 bulan sekali
harus hadir. Oh. Sudah tuh badan istilahnya harus fit. Pulang pensiun ada jadi kurang sama mana kita. Banyak terjadi macam itu kan. Yang aku ini tidak ada lagi. Yang baru. Kemarin kami kan dulu juga. Kita penting. Pensiunan ini harus dong. Di Singapura. Itu lah, dia bikin apa kelihatannya. Jauh hari terus. Kamu sehari-hari. Sabiho, Usaha dakwah, tadi usaha apa? itu gitu dulu. Ya rumah. Saya baru mau pindah buat jadi pengundi mah juga waret kayak ibu. Banyak apa dah? Nomor bukan berat. Itu baru. Itu baru lah. Itu baru. Temen yang nyata aku bertiga, kalau yang lain banyak. Aku pengen ikut. Jadi ya. Aturan rumah gaek tuh gimana? Bimbing dulu, Ali lu. Kalau mau nak kampung ayo. Jadi kalau bapak lo tiap malam. Nah, padat dari mana? Malam Malam selawatan, pagi hadalah, aku terus lawatan sama Pagi menjelang sore itulah yang jelas. pagi dan sore itu di kantor Nah, ya. itu udah jelek kan. Ya. Udah jelek itu maksud tuh kalau selawatan ini nih. Berapa menit? Malam satu. Yang pagi ke sore kan. Ya sama bini muda ya. Itu gitu. Nah, besok selawatan. Ikutlah. bujang mungkin ya kemarin. Itu ikut dah. Dikajak lu. Ya. Gerak. Hah? Kan ikut lah. Apa? Selawatan. Oh iya lah. Dia kajak lah. Dia kajak. Dengan Apa sih? Ustaz jangan depan apa Kiai Rosikid dulu. Ibu Rudi mana yang ngajak dulu satu ada. Dia yang kajak. Seru diri lebih ini. Ini kan siapa nasa botol, suplemen nasa. Amin. No, aku bisnis itu. Ya itu. Nanti jalan. Hah? Nanti jalan. Masih nggak sampai ke mana ini. Oh, itu bisa Jo. Kalau awal bikin tuh promosi ke kamu kenapa? Bilang dikasih free dulu orang itu kita dulu kayak orang beli lagi. Wah, dulu beli ya. Itu yang baiknya promosinya baik, sapunya tidak baik. Promosinya sapu tuh apa? Itu kan. Dicip. Dicip dulu. Beli. Yang marketing Angkat. berapa dulu produknya. Akhir berapa yang ngajak lagi itu dapat bonus. Iya banyak bonusnya. Suruh dia kasih terus tuh bareng. Kan start ya. Ada lah tiga dikit, 3 kali pakai. Ini setelah lagi ada. Enak. Ibaratnya umur nasa apa lah seniornya. Kalau kening baru lah. Malam Sabtu kemarin masalah. Hampir sejam ngobrol dengan kita habis sisa. Maksudnya Seperti itu. jam 9 lebih udah berangkat ke ngaji malam Sabtu. Ngajak yang dua itu satu. Itu pondok. Salam nih. Ada kawan di situ. Dia mau afil menyadar. Oh ya, promosi. Jadi kepala admin. Sambil dulu. Abang Alif Ini ngajar itu. ngajak. Ngajar apa ini? Ngajak kita kan. Senin sampai Kamis di Muhammadiyah. Makin sore. Bininya ngajar gue sih. Iya. Nyola jadi kepala unit ini. Ini kepalanya maling mana? Karena udah berhenti ngobrol. Kamu tahu sekarang? Di Ini udah ada makan sekolah lah. Udah berhenti lah. Aduh, sebulan. Ini bulan sih waktu lagi. iya tuh kata abah tuh. Sorry ini jadi jualan di rumah kalian ya. Pas rencana aja. Ini pagi di SMP Sijau, SD Sijau. Bulan Cilo. Taruh di itu? Iya. Ya, berhenti dari motor. Ini jualan saya. Pertama-tama komentar saya. Awak Cilo komentar tidak terbiasa. Dengan mulai mulu komentar saya. Cilo tidak.
Anak SMP itu pas minta dia katanya bang minta bang, dah aku gemetar pula awak ni budak tu. Orang rumah ada banyak, orang rumah di rumah enggak dia gemetar lagi ni budak ni tak habis. Awak kiranya ada. Jadi ringan-ringan sehari-hari lah. Dulu tak lama. Yang satu. Ah, ini mau selamo. Senang pak dengar tadi masih lamo tu. Bisa saja. Panjang kok. Nah. Panjang. Ya, Dia kalau di Setia tinggal rumah aku ada juga. Ya. Lawan. pergi tempat kak. Kau minta rokok kak. Satu lagi. Kak, ya kau minta rokok. Rokok punya aku juga tak punya di sini. Kamu tempat tak? Bukan. Kalau enggak. Lem yang tak elok yang lengkit. Oh. Ini tak ngurangin rasa lah. Rasanya kadang harus berubah. Bayar gitu gitu. Kadang ada yang enak. Jika rokok anu tak ada. Entah ada campuran kayu, tapi kayu tu. Jadi orang kalau ada acara tim orang dengan anu tipu ya. Kaget lu, bukan kaji lu. Kaget dulu. Dan lu marah gitu. Terus buka musik kayak gitu. Ini masuk dari YouTube Itu itu. yang kamu lakukan. Tak tidak. Kau lempar apa itu dia? Lempar apa itu? Selain mana? Oh, kita buka gaji tu balik. Di kamar Apa nanti yang kamar. kau ada? Iya, rokok baru ya. Rokok baru kak. Di kamar ayah. Ya? Kamu mik mana? Kaya kau salah. Sampai. Okey. Dia nyampai dari WhatsApp. Tidak silakan kita buka materinya kan. Buka materi Untuk anu balas. Mas kontak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa sallu wasallimu ala Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Kepada kita yang hadir pada malam hari ini, semoga selalu mendapatkan rahmat dan juga nikmat agar senantiasa dapat berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan mencoba untuk membahas tentang amalan-amalan ringan tetapi memiliki pahala yang besar. Apa saja amalan yang ringan tersebut? Yang pertama, membaca surah Al-Ikhlas 3 kali sebelum tidur. Maka pahalanya seperti menghatamkan Al-Quran. Pahalanya. Ringan atau enggak? Jadi kalau dibaca 3 kali sebelum tidur, maka pahala yang didapatkan setara dengan hatam Al-Quran. Surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali. Ini yang betul. Yang kedua, Nabi menyampaikan kepada Fatimah untuk mengamalkan satu amalan yang kalau dibaca pahala dia seperti haji 20. Tahu kita tak sempat melakukan haji umrah, maka pahalanya apa yang dibaca? Ketika mau tidur membaca Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu kalau dibaca pahalanya sama dengan pahala haji dengan umrah.
Jadi walaupun orang itu berangkat haji, berangkat umroh, umpamanya misal, mungkin pengalaman yang terasa karena meninggalkan negeri kita berangkat ke negeri Arab Saudi. Tapi kalau selama di situ dia cuman foto-foto, pamer ke kita yang tinggal lagi sedang melaksanakan ibadah dan tidak menikmati ibadah di sana, ya lebih kurang sama dengan ibadah-ibadah di tempat kita sekarang. Yang paling penting itu adalah pahala. Jadi kalau umur lah habis dan ternyata belum juga dikasih rezeki untuk haji dengan umrah, aku amalkan itu sebelum tidur. Selain itu ada juga amalan lain yang pahala dia dapat umrah dan haji. Jadi misalkan sebelum nak berangkat ke masjid atau mushola, kita sudah wudhu dari rumah. Jadi kalau sudah wudhu dari rumah, kita berangkat ke masjid, maka perjalanan kita yang sudah berwudhu dari rumah ke masjid itu sama dengan pahala haji. Jadi mudah jadi pahala kan. Misal macam Pak Wo tu, berangkat dari rumah itu berwudhu sampai jualan. Kalau rasa-rasanya tak ada terkentut, tak ada keluar najis, boleh kan solat tak ada. Tapi kalau ragu lebih baik duduk lagi. Jadi ringan betul amalan. Ada lagi amalan ringan yang lain, yaitu membaca amin serentak dengan iman ketika solat berjamaah. Jadi ketika imam solat, pada mau juga ni melompokin amin. Kalau pada saat kita mengucapkan amin itu dan ternyata serempak dengan aminnya malaikat, andai kita dalam hati ada punya niat atau punya harapan, Allah akan kabulkan. Jadi ketika imam mengaminkan, itu malaikat juga amin dalam solat. Jadi kalau pas serentak aminnya, itu doa harapan itu Allah kabulkan. Itu amalan ringan sekali amalan tadi. Tapi jarang sekali orang yang melakukan. Nah, kita coba melakukan. Yang pertama baca surah Al-Ikhlas, Qul Allah 3 kali sebelum tidur. Yang kedua membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang ketiga berwudu di rumah sebelum berangkat solat ke masjid atau solat. Yang keempat tadi apa? Yang terakhir tadi. Mengucapkan amin. Maka semangat amin. Jangan lesunya. Baik mau dengan obongannya amin. Semangat. Jangan lesu. Pada saat itu malaikat, kalau serempak dengan malaikat maka doa kita dikabulkan. Kemudian amalan ringan yang terakhir, ringan betul, yaitu membaca Al-Quran. Satu huruf yang dibaca pahalanya adalah 10. Jadi misal Pak O lagi duduk-duduk, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Sadaqallahul Azim, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, 3 huruf. Ala dapat 30. Lebih banyak pula untung daripada jual 3 orang duduk-duduk tu kan. Andai ada rekening, banyak isi rekening itu. Alif Lam Mim 30. Ulang lagi Alif Lam Mim 60. Alif Lam Mim 90. Alif Lam sampai kita sehat. Ringan betul. Jadi tak perlu kita misalkan lebih baik rutin baca Quran walaupun cuma beberapa ayat, lebih baik maksudnya daripada setahun baca Qurannya banyak. Lebih baik tiap hari sedikit. Karena amal yang paling baik itu adalah istiqomah terus menerus walaupun sedikit. Misal macam Pak O ke masjid melayang di pasar, sedekah tuh walaupun 2000 perak misal. Tapi setiap kali berjualan di masjid atau pasar mana sedekah 2000. Itu lebih besar, lebih baik di sisi Tuhan ketimbang setahun sedekahnya 1 miliar. Karena dinilai tadi itu istiqomah. Jadi kalau sudah tiap waktu melaksanakan hal-hal model itu, maka seolah-olah itu sudah menjadi kebiasaan. Yang namanya kebiasaan itu kan terus menerus. Subuh biasa tak sholat subuh misalnya, itu terbiasa. Jadi mari kita bersama-sama untuk melaksanakan amalan yang kecil dan ringan tadi.
qulhu 3 kali sebelum tidur. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar sebelum tidur. Wudu dari rumah ke masjid, mengucapkan amin dengan semangat. Yang terakhir tadi mohon maaf. Aman terakhir tadi Mau ngantuk. membaca Al-Qur'an. Oh iya. Haji. Ngaji walaupun dikit. Itulah 5 amalan ringan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Mudah-mudahan akan menjadi kebiasaan kepada pribadi kita sehingga bisa lahir kepada keluarga kita, anak-anak, cucu keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah akhirnya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sentuhlah Nabi. Kalau apa tadi mundur tadi kan kita aktivitas lah bahasa ya. Pergi pekerjaan kita wudhu itu doa sesudah wudhu itu tetap kita baca. Membaca doa sesudah wudu itu hukum sunnah. Ya. Sunnah itu seperti Abah, samping lah Abah, ditambah kebijakan Abah wajib. ya potong ayam sedikit. Tapi pahalanya besar. Karena kata Nabi, kalau orang membaca doa setelah wudu, halal lahu syafaati. Berhak. Jadi kalau udah berhak tuh berarti tidak ada lagi alasan. Jadi kalau kita habis wudu, kemudian baca doa setelah wudu tadi, maka nanti di akhirat kita berhak mendapat syafaat Nabi. Sudah ada daftar. Pak Wawat. Udah ada dia persiapkan di situ. Walaupun hukumnya sunnah. Memang orang gini banyak juga wudu tuh kadang apa yang dia baca awal tak tahu, ujung tak tahu. Pokok tahunya masalah sangadan. Ambil yang ringkas nih, walaupun sunat tak juga dikerjakan. Itu untuk doa sesudah wudu. Tapi sunnah kita dari betul tidak ada masalah. Tidak Sah masalah. tak wudhu kita itu? Tetap sah. Kalau wudu itu sah atau enggak itu bukan di hal-hal yang sunnah. Tapi yang wajib misalnya niat, wajah, tangan, kepala, kaki. Nah, termasuk kuping kan tak wajib. Sunat. Jadi kalau tidak masuk kuping tak masalah. Langsung kaki. Kalau sudah pindah. Ya, bukan langsung kaki, dia bukan langsung kaki besar. Ini wajib dating kok. Pokok niat, Oh, niat kan. Besok masuknya pokok tangan, sebagian kepala, kaki. Bukan langsung pukul kaki itu besar. Nah karena tangannya mesti kok pakai tangan tuh kan tuh kan ciplok tangannya. Itu serta ya. tak boleh dah tu bocor tinggi. Di kuping pelengkap. Lengkap. Kalau dulu itu ada namanya tafsir Israiliyat. Kalau belajar. Jadi tafsir Israiliyat itu penafsiran penjelasan dari agama-agama Bani Israil. Tapi Nabi memberikan catatan penafsiran Israiliyat itu tidak boleh diterima semuanya, tidak bisa ditolak semuanya. Itu kan di zaman jauh sebelum. Nah, jadi langsungnya oleh kau jadi asal mula wudhu itu awal. Ketika Nabi Adam dengan Siti Hawa melanggar pantangan yang dilarang Nabi Muhammad. Kenapa kita disuruh basuh wajah? Karena muka gue yang nengok ke batang gitu. Kenapa tangan yang disuruh basuh? Ya karena tangan gue yang ambil. Habis itu kenapa kepala yang masuk? Ketika diambil buah daging diletakkan di atas kepala Siti Hawa. Kaki apa kaki? Melangkah ke situ beda dan kuping. Nah, itu penafsiran Israiliyat. Sama aja kau belah bangsa. Ika ke yang payah dia terima. Ada dulu sepunya. Nah sama dengan menyatan. Kenapa menyatan tak ada tumbuh pulp? Budak buah jagung. Nah, jadi dalam taksir Israiliyat ika yang payah dia terima. Jadi ketika Nabi Adam makan buah kuldi itu pas mau nanelan, tiba-tiba Tuhan langsung nyebut dam kenapa kau langgar. Pas mau nanelan Tuhan langsung nanya, kenapa kau langgar perintah budak? Jadi nyambut di sini. Itulah jadi buah. Ada lagi hanya itu kalau yang
Nah, yang bukan jantan, berarti kan Ustaz? Itulah Siti Hawa. Nyolah tetelan masuk ke dalam. Baru siko. Atau nama, itulah muncul barang tu katanya. Itu muncul lagi sekarang. Itu yang menyatan, yang di bawah tu buat cerita. Itulah dahan-dahan petik buah tu yang ambil tu. Itulah sebabnya tak ikut tersih sebenarnya dia. Tapi kata Nabi Muhammad, tak bisa diterima semuanya. Tak bisa juga ditolak semuanya. Karena itu di masa lampau. Zaman Nabi yang paling banyak masalah ini. Itu masalah itu. Jadi kalau basuh kuping itu tujuannya ketika kita basuh kuping, maka keluarlah dosa-dosa kecil yang masuk ke kuping. Mungkin ada orang mengeluarkan kata-kata yang kurang baik, kotor, kan tadi mana sama kuping keluar dosa. Atau kita ikut mendengarkan orang yang lagi ngobrol hal-hal yang kurang baik. Jadi memang kata Nabi Muhammad itu, ketika kita basuh wajah, maka keluar dosa itu dari bulu mata, terutama dosa mata. Maka makruh hukum yang ngelap air bekas dulu. Makruh itu masuk kalau Pak Walak, iya tidak apa. Tapi kalau Pak Walak kita kepala gitu. Karena kalau tidak dilap kering deh, maka dosa kecil itu keluar sampai tetesan air terakhir sampai kering. Itu Buku apa? basuh tangan, maka dosa keluar dari kuku-kuku. Basuh tangan, terserah apa yang pernah dipegang. Ustaz yang apa namanya istilah melebihi batas ini kan? Roti nih, Bang. Sampai cuci tangan. Apa nama istilahnya? Cuci tangan kan? Kan ada dilebihin atau istilah. Itu namanya isra, berlebih-lebihan. Tapi kalau untuk membasuh anggota wudhu itu misalkan siku, kalau lebih sampai siku basah misalkan, lebih baik ketimbang kurang. Nah, Enggak, Pak. payah nih juga dibuka mbak. Boleh siku basah. Aku ada kenal kok. Bisa ada kenal kok. Atau kaki wudhu misalkan. Kadang orang tuh wudhu tuh bisa digeram. Mama ubah. Nah, nyuruh tuh. Maka Nabi memberikan sanksi orang yang wudhu. Semua apa kata Nabi Muhammad, sempurnakan wudhu kalian. Kalau tidak sempurna, nanti yang tidak sempurna itu mencelakakan. Saya wudhu kan tidak ada merato air. Kita menganggap merato. Oh, sholat sah. Kalau wudhu tidak sempurna. Kalau sholat tak sah kan sama juga kita tidak menjalankan kewajiban. Maka kalau wudhu itu tidak dianjurkan buru. Tidak mau yang kacang, Mama. Buat dulu mepet Ustaz, mengejar hobi tabiraturlah. Nak mengejar tabiraturlah tapi Jadi gini. Kan targetnya nak ngejar takbir imam pertama. Kan waktu mepet. Dia cerita mana? Pertanyaannya apa yang mau kamu? Mama mau pergi. kalah gaya. Karena hadis Nabi ada nyebutkan gini, kalau sudah masuk waktu sholat, kalian berangkat ke masjid atau tempat ibadah itu, berangkatlah dengan tenang. Tidak boleh buru-buru. Iya. Apapun yang dapat di masjid, kerjakan. Apa yang kurang, penuhi, lengkapi. Tapi bukan ibu gara-gara hadis Nabi. Nah, komat orang, sebuah lah. Nabi kan tenang baik, dah juga. Tenang nak berarti kata-kata itu tak perlu buru-buru. Nah, jadi kalau nak pengen ngejar takbir pertama imam, maka start di awalnya perlu diperhatikan. Lagi masalahnya nak ngejar takbir pertama imam. Ayo uduk buru-buru, kotak kacir. Nah, rata-rata kalau udah buru-buru tuh, yakinlah sholatnya jarang masuk. Buru-buru. Jadi kalau sholat masuk tuh caranya macam apa? Misalkan zuhur jam 12 lewat 23 menit sekarang. Jam 12 itu kalau nak mandi, kalau tidak mandi sudah wudhu, sudah ganti pakaian, sudah berangkat masjid. Berarti datang sebelum asar. Itu usuk. Ya ibarat. Oh, ayo. Akan ini kau ada acara besok, pesan telur sekian. Kapan? 2 hari lagi lah. Agak tenang ya. Tak buru-buru kan? Kau nak? Awak lagi tidur buru-buru. Oh,
turun orang kirim telur sekian gini, kok berulang gini, kok berapa banyak sekian, bagus sibuknya gitu. Ya kan, macam di jalan pun banyak risiko juga, macam itu juga soal. Kacau Ustaz, nah niat lah pergi, orang nak kata belanja lagi. Dan duit orang pun mana kan? Mana yang dulu ya? Mana dulu? Apanya bukan kesukaan Itu lah siapa berangkat. Ah, siapa orang kaya? Tiba-tiba Nah hilangkan rezeki kan, kita nolak rezeki kan? jadi orang belanja kan, mana dulu kan gitu. Mana dulu kan? Mana dulu? Kedua-duanya betul. Dahulukan sholat betul, dahulukan itu betul. Lebih afdal. Sama keduanya abdul. Abdul. Jadi, yang mana kita pegang? Nah, maka yang benar utama gini. Sholat yang namanya kan udah niat kok. Ya, tanya berangkat kan? Niat kan sudah dihitung. Ternyata ada penghalangnya lain. Orang butuh kok. Apakah setelah kita melakukan orang itu, misalnya kita nolong melayan orang belanja, masih bisa lagi kalau sholat habisnya? Masih bisa. Tapi kalau kita melakukan sholat dulu, tidak tahu orang itu kebutuhannya kok. Mendesak misalkan. Nah, maka itu di dalam Islam. Mana yang lebih dahulukan? Urusan dengan Tuhan atau dengan manusia? Kalau kondisinya model tadi, maka dahulukan urusan manusia. Tuhan akan marah. Kecuali kalau memang niat nak sholat tak ada, kepikiran nak sholat tak ada, memang fokus melayani pembeli, baru salah. Tapi kan kita kan sudah ada niat, udah siap-siap, ternyata ada pembeli datang, apa itu tidak buka. Lebih baik itu daripada lagi macam sholat doa pak, boleh setunggu pak, sholat. Ikut kepikiran dalam sholat kau. Aku kalau lama lagi, hari perang. Itu tadi. Kan dong sholat, padahal sholat itu maksud ketika kita sholat menghadap Tuhan itu satu. Kalau lagi di luar ada problem ya misalkan, jangan sama sekali ketika sholat itu berusaha untuk tidak bawa masalah hidup tuh ke dalam sholat. Nah, contoh udah tadi, tinggalkan pelanggar, kita pergi sholat, itu udah tenang. Nah, kau tu masuk selak. Nah, masalah siapa? Kau bisa setan itu. Orang yang nunggu, bentuk orang kayu pula banyak di sandu deh. Apalagi awak dari pagi tak ada yang beli. Itu beresiko kan. Tapi kalau sudah dilayan orang, saya salah. Yalah. Awak dah tenang sholat. Bah, ayam itu untuk apa? Berarti Ustaz kalau ada resikonya sholat Jumat. Tinggal aja sholat Jumat dulu. Sholat Jumat. Ya. Sholat Jumat itu kan tidak wajib bagi musafir. Bah, Bukan musafir kerjanya. bah, Wajib memang sholat Jumat. Habis itu ya pindah ke salah satu. Oke? Tapi apa? Karena itu tadi memang. Jadi Ya, agama itu sebenarnya tidak selalu sifatnya menekan kepada pemeluk. kan pakai. Dia selalu memberikan keringanan kepada pemeluk. Contoh dari tadi. Ya. Tapi menggampangkan namanya. Nah, menggampang-gampangkan tuh yang keliru yang salah. Nah, bisa sholat gitu. Ini sepanjang Melayani waktu. kecuali kan makanan datang orang azan cerita bos Masukkan lagi ke azan bawah. belum bos makan belum bos. Nanti. Nah, kalau kita sudah paham kan Lihat, lihat tangan. masalahnya yang terhidang itu lauk lemak pula itu mengganggu dalam sholat kayak Buaya gitu. Bilang gitu. Belum. Makan jengkol telur di depan ya, tinggal enak. karena ada dulu kasus ada di ada dua organisasi yang mengadakan musyawarah di Jawa maka kok gabung loh Muhammadiyah sampai di pemberhentian atau di apa atau kalau naik terakhir itu kan ada beberapa kompetisi sanakan tiba-tiba orang azan kata orang yang Muhammadiyah kita sholat kata orang Hindu kita makan dulu ribu kok ribu udah selesai Benar tadi ya. kedua itu benar kan Ya, benar. selesai kan akhirnya masuk masjid juga dalam masjid kok udah selesai juga karena udah ada yang mau jadi imam masih berebut masalah kok masuklah orang belepis baju belum jadi imam malah kiai kan jadi imam ya
Ya nah, kamu ribut begawe katanya masalah itu sholat kan jadi bawaannya gitu. Nah, itu perkara itu. Jadi maksudnya itu perkara yang memang ya boleh pilih. Ya makan Allah udah selesai. Itu masalah sholat gitu. Jadi kalau kita punya pekerjaan, apalagi pekerjaan pokok dan tetap, kalau memang kondisinya memang harus kerja dulu, udah kerja dulu. Macam sapam misalkan. Ada di beberapa tempat tuh yang memang udah pakai shift tuh, ya pulang dan sebagainya. Pas hari Jumat giliran dia tuh, nak tinggal, nak ada jago. Iya. Akhirnya kalau udah Jumat boleh nggak boleh. Jadi diganti Jumat baru. Guru baik. Karena memang dia kewajiban kok pokok kok masalahnya. Iya. Jangan pula agak ada, nggak boleh kok pada Jumat dulu. Agak gara-gara dia ngajukan pada Jumat, ternyata ada mencuri, pecat. Kok bukan dalam pokoknya kok. Iya. Nah, itu. Ada plus minus Itu jadi yang penting dia dalam rangka tak sholat Jumat kau bukan semata-mata memang tak mau sholat, tapi kena kerja itu tadi. Nah, kecuali kalau memang niatnya awak dan memang mau sholat, itu jangan salah. Sama dengan mana dulu kan? Ada motor riba kok, itu channel suruh simak jual kok, itu motor apa? Ya kan itu adalah jalannya itu. Kok termasuk menjerumus ke kawan itu kok maksudnya itu. Karena yang namanya hal yang haram atau yang salah itu boleh ditinggalkan, boleh keluar kalau sudah ada loncatan yang kira-kira bisa mencukupi menjamin komisi kalau dilepas. Kalau enggak tetap bertahan di situ. Agak makin menjadi dulu. Kita jual barang mana keliling rumah tidak bercelana lagi. enak kan bilang, oh enggak, tempat dia tertolong. Konteks riba tadi Ustaz. Wa ahallallahu riba, baik anak menghalalkan jual beli, haramkan riba. Yang untuk riba itu dalam konteks transaksi, riba itu apa riba tadi? Kalau dalam misal dalam berdagang kan, transaksi dagang. Apa di luar itu ada apa? Dalam mencakup apa ya riba itu apa namanya? Karena konteks ayat itu kan itu dari jual beli sama riba. Jadi awak berkira konteks dari jual beli riba apa? Kalau hal riba, karena memang dalam bab muamalah riba, jadi udah pasti transaksi hasil. Tapi ayat itu sebenarnya dari Potong di sini Ustaz. Karena orang rumah kan itu Orang boleh mengaji dulu orang kan? rumah. Tidak boleh dulu. Jadi orang tuh nak buat main tak nah. Kalau ditetapkan sekian, kalau pun sekian, kalau tak sekian lah masuk riba, ya kan? Itu penjual beli itu kalau minoritas tak. pertama hal riba itu memang kalau di zaman hari itu rata-rata kejadian transaksi jual beli. Arisannya tidak ada sama sekali. Kalau ada dulu zaman Nabi itu yang pertama konteks. Yang kedua ayat itu bisa beda balik. Misalkan hal itu bukan termasuk riba, tapi abang melakukan riba. Berarti abang kan ayat itu tadi. Allah menghalalkan bumi, mengharamkan riba. Karena ayat sebelumnya itu ada tuh yang menyampaikan bahwa Tuhan itu melarang keras orang yang menyampaikan perkara apa jual beli, tapi dia menganggap riba. Iya. Itu berdosa orang tuh. Atau sebaliknya misalkan barang kok jelas riba, tapi dia mengatakan jual beli, berdosa juga. Jadi bukan yang riba yang disorot sekarang. Tengok dulu. Jadi kalau zaman sekarang bukan transaksi jual beli yang namanya riba, arisan, dulu sama dengan kayak jual produk-produk itu tak ada riba. Kamu udah menyeluruh. Kalau zaman Nabi dulu mana berarti jual beli, karena pedagang kan. Jual beli kok tak riba juga. Kalau jual beli itu kayak gini bang. Pertama kalau dulu itu konteksnya barang itu sejenis. Jadi Kalau dulu kan barter. ya Nah, misal beli zaman pisang dulu bukan pisang kan, pisang dengan pisang. Nah kalau contohnya misalkan Pak Woko punya pisang Ambon, pisang bakso, itu boleh tukaran. Yang tidak boleh itu sesama pisang Ambon, tapi ada kelebihan di dalamnya. Oh, Nah, Pak Wo ngasih pisang Ambon kalau 10. ya. Nah, Wak besok ngasih ke Pak Wo pisang Ambonnya 11.
11 12. Nah, yang lebih itu riba. Dua ya. Karena dia sudah pakai jarak. Yang boleh itu kalau cash kontan. Itu sama dulu riba. Kalau zaman sekarang tuh mungkin posisinya kayak koperasi. Itu yang nampak. Pinjam itu. Iya, koperasi. Ah, macam awak tuh Pak Ustaz. Koperasi itu. Iya. Macam awak kan sejenis barang kalau Nah, itu kan beli di kandang kan campur sampai dengan awak sortir yang besar, yang sedang, yang kecil. Jadi yang besar nih awak jual